kepada Dokter Ya, Saka. Kami terima kasih. Selamat malam. Selamat malam untuk Pak Fajar. Kemudian juga selamat malam untuk Bapak Dokter pemberi makal pada malam hari ini, Dr. Amos Sukamto. Menarik sekali kuliah Dr. Sukamto karena banyak hal-hal yang bagi saya merupakan hal yang baru, ya, yang tidak saya sangka-sangka sebenarnya mengenai hal ihwal yang tadi Bapak sudah sampaikan. Nah, saya tertarik Bapak mengenai proefschrift atau disertasi doktor dari Dubbeldam dengan judul The Hervormerde Kerken in Nederland and the Sending in Oost-Indië in de dagen der Oost-Indische Compagnie. Nah, itu memang dipertahankan pada tahun 1906, dan saya baca dari presentasi Dr. Sukamto, pertahankan di Rijksuniversiteit di Utrecht. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah, sebenarnya pada tahun 1901, Ratu Wilhelm sudah mencanangkan etise politik, yaitu untuk Hindia Belanda, yang memang baru pada awal pada waktu itu dimulai. Dan sebenarnya etise politik yang dikumandangkan oleh Ratu Wilhelmina ini sedikit banyak mungkin berpengaruh, ya. Entah, ini saya butuh pencerahan dari Dr. Sukamto, ya, terhadap berbagai pandangan kali secara mayoritas dipengaruhi oleh VOC dalam hal ini. Nah, bagaimana pola interaksinya, ya, di antara ketiga aspek, yaitu penyebaran agama Kristen. Nah, kebetulan disorot oleh Mr. Dubbeldam itu the Hervormerde Kerken, ya, atau jadi gereja Injili Reformasi pada waktu itu. Dan etise politik dan VOC yang tadi sudah dibahas relatif sangat mendalam oleh Dr. Sukamto, lebih memperhatikan aspek bisnis, aspek perdagangan. Ya, bagaimana pola interaksi di antara ketiga pilar ini? Mungkin ada pandangan yang bisa saya belajar lebih lanjut dari Dr. Sukamto. Terima kasih. Langsung ya. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Dr. Saka Abadi. Saya menarik karena memang politik etis Hindia Belanda itu kan muncul setelah Partai Konservatif Kristen itu kan berkuasa juga di Belanda, dan memang sejak saat itu mestinya kebijakan Hindia Belanda terhadap membara di dalam pekabaran Injil, penyebaran agama Kristen. Tetapi yang namanya politik etis itu, kalau saya baca di dalam buku, sebenarnya akhirnya tujuan utama daripada politik etis itu bukan untuk kepentingan bumi benarnya, tetapi juga masih untuk kepentingan Hindia Belanda. Penyebaran agama Kristen. Nah, Dr. Alwi Shihab itu pernah menulis, ya. Jadi salah satu kenapa munculnya Muhammadiyah itu sebenarnya sebagai respon atau bentuk konsolidasi kekuatan Kristen yang akibat daripada politik etis. Ya kan, Muhammadiyah kan muncul hingga dia, kalau tidak salah judulnya, Muhammadiyah sebagai pembendung arus gerakan Kristenisasi di Indonesia. Itu terjadi di abad ke-20. Saya tadi banyak menyebut di abad 19 sebenarnya. Karena memang nanti kebijakan Belanda sendiri setelah muncul kekristenan, ternyata meskipun dibatasi sedemikian rupa di Jawa Timur, tetapi kemudian ternyata juga muncul orang-orang Kristen di Jawa Timur, itu kemudian pemerintah Hindia Belanda pun mulai lunak kebijakannya terhadap penyebaran agama Kristen. Sehingga Alkitab yang
terjemahan bahasa Jawa itu disita, itu pun nanti kemudian sebagian diberikan untuk orang-orang Kristen Jawa. Karena ternyata meskipun dibatasi, juga nih orang yang asli Jawa. Sehingga pemerintah Hindia Belanda pun akhirnya nanti mengizinkan Sendeling Yelesma untuk bekerja di Jawa Timur. Tetapi itu nanti saya akan bahas di hari ketiga. Ya. Nah, berkaitan dengan politik etis menurut saya, jadi meskipun memang terjadi konsolidasi yang kuat ya bagi lembaga Kristen, lembaga misi di dalam menyebarkan kekristenan di Nusantara, sehingga muncul respon dari Muhammadiyah. Katakan bahwa Muhammadiyah itu sebagai pembendung arus bagi gerakan kristenisasi di Indonesia. Tapi itu sudah abad ke-20. Itu jawaban saya. Semoga membantu. Ya, terima kasih Dr. Sukamto. Ya, baik, terima kasih. Dan juga Dr. Saka. Apabila sahabat circle yang lain, silakan. Bung Dimas, kami persilakan. Terima kasih Bang Fajar. Selamat malam Pak Amos. Terima kasih Pak untuk kelasnya yang luar biasa. Ini banyak data yang kami bisa serap ya. Tadi Pak Amos mengutip tentang Bruckner Pak ya, misionaris di Jawa. Versi Pak Amos tadi memang bagi saya baru ya, satu insight yang baru. Karena sebelumnya saya pernah mendengar juga versi yang alasan kenapa terjemahan PB yang sudah dicetak di India itu tidak bisa masuk ke tanah Jawa karena dihalang-halangi oleh pihak pemerintah kolonial gitu Pak. Sebenarnya dari beberapa poin yang Pak Amos paparkan cukup menunjukkan bahwa dari pemerintahan kolonial memang tidak punya itikat yang baik gitu ya untuk membuat satu pewartaan Injil menjadi lebih luas gitu walaupun sama-sama sendingnya itu berasal dari negara mereka. Nah, pertanyaan saya, apakah mungkin memang seperti yang disampaikan oleh versi yang lain ini tadi, seorang misionaris dari Skotlandia yang menceritakan pada saya bahwa memang semua hasil cetakan dari India itu PB dalam bahasa Jawa itu sengaja ditahan di pelabuhan, kalau nggak keliru di Sunda Kelapa. Memang karena Belanda tidak ingin Bruckner dan kawan-kawan itu untuk mewartakan Injil di tanah Jawa. Lalu yang kedua, apakah memang benar 20 tahun kemudian setelah terjemahan itu ada di pelabuhan baru boleh disebarkan gitu oleh Bruckner ya, mungkin sudah di masa tuanya ya. Ya dan yang ketiga, apakah memang benar dulu orang-orang pribumi atau bumi putra itu memang tidak diperkenankan oleh pemerintahan kolonial untuk convert ke agama Kristianitas gitu Pak. Mungkin karena ada 1-2 alasan, tapi memang tidak ingin orang-orang bumi putra itu menjadi Kristiani. Bahkan adanya rumah-rumah ibadah Kristen itu hanya di kota-kota besar gitu, sehingga orang-orang bumi putra kalau sudah terlanjur convert, mereka harus menempuh jalan yang begitu jauh dari kota-kota kecil ke kota-kota besar. Demikian Pak Amos, terima kasih banyak. Ya, saya langsung ya, Bung Fajar ya. Ya, jadi saya akan jawab dari yang pertanyaan ketiga. Itu memang nanti akan saya bahas di hari ketiga di kelompoknya Kiai Dasimah. Jadi, tapi akan saya bahas singkat saja karena nanti akan saya bahas di hari ketiga. Betul sekali. Jadi sebenarnya pemerintah Hindia Belanda sendiri tidak ingin ada agak curiga kalau orang bumi putra itu mengalami konversi ke agama Kristen. Karena ditakutkan mereka itu mereka nantinya tidak akan membayar pajak lagi. Sehingga nanti ditekankan betul itu di kelompoknya Kiai Dasimah itu di laporan-laporan yang disampaikan itu bahwa mereka tetap masih seperti dulu, yaitu tetap menjadi petani, tetapi juga tetap
tiang membayar pajak. Sehingga ketika mereka mau minta dibaptis itu, karena kan yang berhak membaptis itu kan gereja secara apa yang disahkan oleh Hindia Belanda kan, nggak boleh ada orang baptis, karena membaptis itu harus gereja yang sah gitu ya. Sehingga mereka ketika kelompok Kiai Dasimah ini mau meminta dibaptis di gereja yang ada di Surabaya, itu butuh perjalanan yang sangat panjang itu. Bukan 1 bulan 2 bulan, itu tahunan gitu. Ya, kenapa? Karena sebenarnya pemerintah Hindia Belanda itu rada curiga itu terhadap orang-orang Bumiputra. Yang kedua, ditakutkan bahwa orang-orang Bumiputra itu kalau menjadi Kristen ditakutkan bahwa mereka kelasnya itu ingin dianggap selevel dengan Eropa. Jadi memang saya sendiri kadang-kadang ini orang-orang Kristen Jawa ini mengalami kesulitan yang luar biasa pada masanya. Ya, sehingga saya menulis satu artikel itu bagaimana sebenarnya tuduhan-tuduhan orang Jawa Kristen itu yang sering disebut sebagai londo Ireng. burung Jawa tanggung gitu ya. Disebut sebagai Belanda bukan, tapi disebut sebagai orang Jawa sudah Yang tidak tanggung. seperti orang Jawa lagi gitu. Itu mengalami double pressure gitu ya, tekanan. Sebenarnya dari pihak Belanda tidak diakui, tetapi dari teman-teman sebangsanya sendiri juga tidak diakui itu. Jadi ini nggak gampang itu, dan itu adalah ada ungkapan-ungkapan itu yang sindiran-sindiran yang pada masa itu seperti orang Jawa yang menjadi Kristen itu seperti Belanda tidak bersepatu. Gitu. Orang Belanda tapi tidak bersepatu katanya. Jadi ada banyak ejekan itu. Nah, saya sendiri bisa memahami betapa sulitnya pada masa itu menjadi orang Kristen yang tidak diakui oleh kawannya sendiri, tetapi juga tidak diakui oleh yang membawakan bangsa yang membawakan agama Kristen itu. Gitu. Nah, sehingga itulah kemudian menurut saya kenapa muncul tokoh-tokoh Kristen yang betul-betul Jawa dengan memberikan warna gaya Kristen itu versi Jawa seperti Kiai Sadra, kemudian Ibrahim Tunggul Wulung, Paulus Tosari. Ya, menurut saya seperti Kiai Ibrahim Tunggul Wulung dan Kiai Sadra adalah sebenarnya mereka juga orang Jawa yang meskipun saya Kristen tetap Jawa gitu. Dan saya tidak bisa dianggap di bawah orang Belanda. Sehingga kan salah satu foto yang sangat terkenal sekali adalah ketika Kiai Sadra kan duduk sekursi dengan pendeta Hindia Belanda. Itu kan foto itu jadi sangat viral sekali pada masanya itu. Yang seharusnya tidak seperti itu gitu. Karena Sadra kan orang Jawa, dia Bumiputra, harusnya lebih rendah daripada orang Belanda. Jadi memang ada pergumulan status, identitas juga. Itu sama dengan yang di Sunda menurut saya. Jadi saya membaca salah satu surat dari Sending yang buat saya pada waktu itu ketika membaca rada mendidih emosinya gitu. Kenapa? Ini ada tenaga Sending, tenaga misi, tetapi begitu meremehkan gitu loh orang Bumiputra gitu. Jadi perlakuannya tidak baik. Sehingga memang sebenarnya menurut saya salah satu yang penyebaran agama Kristen di masyarakat Sunda tidak begitu berhasil dengan baik. Karena orang-orang kulit putih masih memandang rendah gitu orang-orang Bumiputra gitu. Jadi Rasis. itu masih rasisnya itu kuat. Nah ini agak berbeda nanti dengan kelompoknya Yohanes MD. Kalau Yohanes MD begitu ketemu Pak Dasimah itu diajak makan bersama. Sampai Pak Dasimah pun kaget itu. Diajak makan semeja gitu. Akhirnya diterima sebagai saudara. Yang akhirnya kemudian kenapa Pak Dasimah lebih tertarik kepada Yohanes MD ketimbang nanti ke Konrad Laurenskoelen. Tapi itu akan saya bahas di hari ketiga. Tapi memang ada persoalan-persoalan itu juga gitu. Jadi pihak Hindia Belanda itu sebenarnya setengah hati menurut saya, tidak serius dia. Nah, kemudian untuk masalah Bruckner. Jadi Bruckner ini saya pikir
sehingga di dalam buku saya memang saya bahas cukup panjang lebar. Kenapa? Karena Bruckner perannya sangat besar di dalam penyebaran agama Kristen, bukan karena dia yang melakukan, tetapi hasil daripada penerjemahan Alkitab Perjanjian Baru ke dalam bahasa Jawa itu akhirnya bisa membantu Yohanes MD di dalam mengabarkan kekristenan kepada orang-orang Jawa dengan caranya pada masanya, dengan caranya yang sangat unik tentunya, yang akan saya bahas nanti di hari kedua. Nah, orang Jawa tentunya kan tidak bisa bahasa Latin, dia hanya bisa bahasa Jawa. Sehingga kalau ada tulisan dalam bahasa Jawa itu buat orang Jawa sangat menarik gitu. Dan itulah nanti salah satunya kenapa muncul Kiai Dasimah, itu karena akibat daripada terjemahan Alkitab yang dihasilkan oleh Bruckner. Tetapi terjemahannya belum komplit gitu. Itu masih terjemahan bagian dari Injil Markus saja gitu. Kenapa ya? Karena kan dilarang tadi ya, dilarang, bahkan disita terjemahan komplitnya setelah dicetak di Sirampur. Nah, saya akan jadi sebenarnya Bruckner sendiri awalnya itu juga bekerja di Semarang di gereja Indi Sekereng. Tetapi Bruckner merasa tidak puas gitu. Kenapa? Karena Bruckner itu sebenarnya keinginannya adalah mengabarkan Injil kepada orang Jawa. Tetapi dengan dia kemudian melayani di gereja orang-orang Eropa, itu menjadikan dia merasa apa yang ingin dicapainya tidak tercapai. Nah, akhirnya kemudian ketika ada satu tenaga misi juga namanya Thomas Stroop tiba di Batavia, ketemu, dan kemudian akhirnya Bruckner keluar dari menjadi pendeta di Semarang itu, ya. Kemudian dia bergabung dengan Baptist Missionary Society. Dan akhirnya dia pindah ke Salatiga untuk menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Jawa. Kenapa? Karena Salatiga dianggap sebagai tempat yang tepat bagi dia untuk menerjemahkan Perjanjian Baru ke dalam bahasa Jawa. Meskipun itu 1822 dia mulai pindah ke Salatiga. Ya, karena memang Salatiga lebih dingin dibandingkan Semarang gitu. Jadi dari sisi untuk kesehatan dia, udara yang lebih sejuk itu cukup lebih bagus buat kesehatannya dia. Dan kemudian memang 1823 terjemahan baru itu sudah selesai. Ya. Dan dia memberi laporan itu di dalam suratnya kepada Baptist Missionary Society. Dia mengirimkan surat dan akhirnya dicetak. Nah, masalahnya itu kemudian kan muncul perlawanan di Ponorogo. Perlawanan di Ponorogo. Nah, setelah muncul perlawanan di Ponorogo, akhirnya juga itu punya pengaruh itu terhadap Bruckner, dan akhirnya Bruckner pun pindah ke Semarang. Karena akibatnya yang perlawanan di Ponorogo itu pengaruhnya sampai ke Salatiga. Gitu. Nah, setelah selesai penerjemahan Alkitab PB dalam bahasa Jawa itu, kemudian Bruckner membawanya ke namanya Oost-Indisch Bibelgenootschap di Batavia, atau sering disebut sebagai Lembaga Alkitab Batavia lah, untuk dicetak. Namun tidak bisa, kenapa? Karena yang pertama, selain alasan perang tadi, perlawanan di Ponorogo, tidak ada orang yang punya kemampuan mengerjakan pencetakan dalam huruf Jawa pada masa itu. Tapi saya menduga juga ada ketakutan sebenarnya, karena perlawanan di Ponorogo itu mengundang perhatian yang cukup besar bagi pemerintah Hindia Belanda. Dan akhirnya pencetakannya dikerjakan di Sirampur, India. Yang tentunya itu pasti ada kaitannya dengan William Carey. Karena kan William Carey ada di India. Ya. Nah, akhirnya Alkitab itu selesai dicetak pada awal 1831. Dan sebelum Alkitab itu selesai dicetak pada 1831, Bruckner pada 1830 juga berhasil membuat sebuah buku tentang tata bahasa Jawa yang diterbitkan juga di Sirampur.
Jadi Bruckner ini punya sumbangan bagi pengembangan bahasa Jawa menurut saya. Ya, dan itu karya pertama berkaitan dengan tata bahasa Jawa. Dan kemudian pada 12 Juli 1831 Bruckner pulang ke Semarang. Ya, dan dalam perjalanan itu, nah saya tidak tahu disitanya di mana, tidak mendapatkan, tapi kalau tadi Pak Dimas kan mengatakan dari temannya, katanya disitanya di Batavia ya. Tetapi yang jelas dia itu membawa 210 eksemplar Perjanjian Baru dan 12.000 traktat gitu. Tapi kemudian disita oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, apakah kemudian yang traktatnya itu disita atau tidak? Tidak disebutkan, tetapi yang disebutkan disita adalah terjemahan Perjanjian Baru. Ya, yang disita. Nah, karya Bruckner itu kemudian tentunya menjadi berkah bagi proses penyebaran agama Kristen di Jawa Timur, gitu. Yang tadi saya sebutkan, karena bagian-bagian terjemahan itu kemudian didapatkan oleh Johannes MD dan kemudian itu nanti disalin. Begitulah kira-kira Pak Dimas jawaban saya. Terima kasih banyak, Pak Amos. Oke, baik, kita ke penanya selanjutnya, Pak Yudhistira, kami persilahkan. Selamat malam, Pak Dokter, Malam. teman-teman. Ya, saya hanya mau sharing aja dari penjelasan dari apa, Pak Dokter. Saya menangkap bahwa gereja itu memang dimulai dari yang paling dasar itu, yaitu saya kasih makna sendal jepit, koma gereja. Jadi itulah awal munculnya peradaban di bangsa Indonesia itu mulai memahami tentang agama dari mulai situ. Nah, karena gereja itu dimulainya kan dari dasar, dari lingkungan. Kalau kita lihat merujuk kepada para misionaris dari Belanda, dimulai dari Jesuit. Kalau di daerah saya Kalimantan Terdalam itu dimulai dari seminari yang dari Belanda itu, yang Jesuit itu. Di situ kan masih peradabannya ya, tahun 80-an itu memang masih utuh, untuk beragama tuh masih jauh dari minat ya, karena di sana kan masih sinkretisme, masih percaya leluhur budaya gitu. Lalu muncullah seminaris-seminaris dari sana, mereka naik sepeda Belanda itu kan yang model kring itu. Mereka lalu naik sepeda itu dari satu kampung ke kampung, dari satu ke desa, di mana ketika ada masyarakat setempat lagi duduk rame-rame, lalu misionaris itu berhenti. Dia bunyikan lonceng itu, sepeda itu, kring. Nah, itu awalnya gereja mulai ada. Jadi begitu orang masyarakat di situ mendengarkan bunyi kring, mereka berkumpul. Ada romo datang kan, ada misionaris datang. Di situ mulailah diceritakan kisah-kisah, tentunya belum tentu kitab suci langsung, tidak mungkin kan, peradaban mereka masih terhadap sinkretisme kultur. Jadi melalui peradaban mereka, tradisi mereka di situ, tempat itu, disitulah romo-romo seminaris itu mulai mengungkapkan tentang bahwa ada sesuatu yang baru yang datang, peradaban baru masuk ke situ. Jadi contohnya misalnya, kalau di daerah Pahuman, itu kan memang mayoritas orang Dayak pada tahun 80-an. Nah, di situ kalau orang Dayak itu selalu punya filsafat nenek moyang mereka, yang berkata begini, basengat Kak Jubata. Artinya basengat Kak Jubata bernapas ke Tuhan. Jubata kan Tuhan, basengat bernapas. Jadi kita ini bernapas kepada Tuhan. Berjalan Kak dunia. Jadi dunia ini perjalanan kita bernapas ke Tuhan, lalu kita berjalan di dunia, lalu kita berdiam di Kak Surga. Jadi manusia itu di dunia ini dipahami oleh suku Dayak itu bahwa napas kita ini ya napas dari Tuhan, Jubata kan. Lalu kita ada di dunia, kita berjalan untuk menuju ke surga. Jadi kehidupan ini diartikan bahwa perjalanan. Jadi dia tidak masuk ke dalam kitab suci.
Nah, jadi cara misionaris itu begitu, dia membawa pengertian seperti Paulus ya. Paulus waktu di Yunani dia tidak langsung membantah dewa-dewa Zeus segala macam terhadap tentara Romawi. Kalau itu bisa langsung dibunuh. Tapi dia mengikuti paradigma mereka tentang dewa-dewa itu. Lalu berkata ada dewa yang maha tinggi. Apa? Theos katanya. Jadi bisa diterima. Tapi kalau sebagai seorang misionaris lalu datang tiba-tiba mengkhotbahi orang, membawa peradaban baru tanpa mengikuti tradisi dan peradaban setempat, saya rasa pasti ditolak. Jadi memang triknya beda. Nah, saya melihat waktu itu saya juga ada di sana, saya juga sebagai seminar misionaris dari MSC, saya ikut di sana. Untuk apa? Di sana kan dulu ada trans ya Pak ya, trans dari Jawa ke Kalimantan oleh suatu. Untuk apa? Supaya dicampur, tidak satu daerah Katolik nanti Islam. Jadi di mix gitu loh, supaya Katolik Kristen itu ya kan terjadi itu namanya ada kesetaraan gitu ya, tidak menjadi seperti kitab bahasa Dayak, bahasa Sunda itu kan. Nah, dari situlah saya melihat itu seorang misionaris itu memang harus melihat kondisi di mana dia sedang bermisi, dia harus punya visi gitu ya kan. Dulu yang saya ketahui itu saya pernah ada kitab suci yang namanya Gembala Baik judulnya ya, yang warna merah, cetakan tahun 1982, kitab suci itu. Nah, dia tulisannya gede merah, itu ada gambar-gambarnya, Pak Dokter. Gitu loh. Setiap kisah ini ada gambarnya, ada gambarnya. Itu saya ada itu, tahun 1982 cetakan itu. Nah, waktu kita masuk ke dalam transi itu, di situ kan mayoritas orang Muslim. Ya kan, membaur sama pendatang orang pribumi di situ. Nah, bagaimana kita membaurkan dualisme itu kan? Itu kan perlu memang ketaatan kesetiaan. Contohnya, gereja bisa ada katedral di Jakarta kan karena ada umat yang di Lubang Buaya itu, Pondok Gede ya, dimulai di situ ada gereja kan. Nah, dari ada umat di situ, baru di Jakarta boleh masuk keuskupan itu. Itu dari situ. Dimulai misalnya pewartaan. Dari lingkungan dulu kan, lingkungan dulu orang-orang kumpul, lalu seminaris itu ya cerita-cerita ini begini loh, hidup begini-gini, lalu dibikinlah lingkungan, nanti terbentuklah korwil. Dari lingkungan-lingkungan jadi fondasi wilayah, nanti baru jadi paroki. Jadi memang dimulai itu dari sendal jepit gitu, berjalan gitu. Sendal jepit itu dalam artian sendal jepit gereja, bukan gereja dari sendal jepit gitu loh. Ya kan, sebagai ketua lingkungan kan melakukan itu. Dia harus dipijak, dia harus dilumurin kotoran, ditolak segala macam. Itu paling dasar seorang misionaris itu memulai. Berani nggak kita buka mulut, ya kan, untuk mewartakan itu, tapi dengan inspirasi kultur budaya setempat, gitu loh. Maka dia masuklah nanti inkulturasi, gitu, ya kan? Seperti itu yang saya pahami. Dan saya pernah juga misi ke Malaka. Malaka itu kan Portugis juga kan, itu berkembangnya itu dari Portugis itu. Karena ada kapalnya orang Portugis yang membawa misi di sana, ada gereja merah namanya gereja Katolik. Nah, itu juga awal muawal di situ dengan budaya itu. Lalu perlahan dengan proses berjalannya waktu bisa diterima gitu loh. Memang kalau saya lihat ya munculnya gereja sampai hari ini, gereja itu masih bergumul dengan diri dia sendiri, ya kan, masuk ke dalam politik gitu loh. Gereja bisa ada juga karena politik kan, bukan hanya perdagangan seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Dokter gitu. Banyak dimensinya. Sampai hari ini juga gereja masih bergumul dengan diri dia untuk membenahi diri dia. Apakah dia sudah pas gitu loh untuk kepentingan apa? Kepentingan umat ya manusia gitu. Apa sudah mencukupi, bisa memenuhi segala hakikat pemahaman tentang keimanan kita? Karena iman itu bukan hanya mencari perbuatan, tindakan, tapi mencari pemahaman. Ya kan? Iman itu mencari pemahaman. Karena ilmu pengetahuan selalu berkembang, bertumbuh. Nggak ada ilmu pengetahuan yang mutlak, ya kan? Filsafat berkembang, ya kan, teologi berkembang, ilmu pengetahuan terus berkembang. Saya menangkap seperti itu sih. Kalau memang kita siap untuk membawakan satu inspirasi kitab suci, kita memang harus jadi sendal jepit, harus ditolak, dibuang, ditinggalkan, dilupakan. Yang paling dasar itu. Kalau nggak ada itu ya memang agak sulit sih. Begitu sih Pak Dr. Amos. Terima kasih atas waktu sharingnya. Ya silakan kalau mau direspon boleh. Ya, mau ditambahkan boleh, saya mau diberi tambahin wawasan boleh. Kita kan lagi membuka wawasan pengetahuan nih tentang misionaris awal munculnya gereja di Indonesia. Baik, silakan Pak Dr. Amos untuk menanggapi. Ya, terima kasih Pak Yudhistira.
Semana. Senang untuk senang tadi mendapatkan beberapa insight juga ya, khususnya untuk perjalanan di Kalimantan mana Tengah, Pak ya? Bukan Kalimantan Barat saya. Oh, Kalimantan Barat ya, di Nah, Kalimantan waktu Barat. saya udah sampai ke ujung, ke Usupan Sintang saya. Oh, oke. Ya, menarik juga bisa bertemu di ruang ini. Iya. Ya, tapi itu menarik tentang inkulturasi dan sebagainya. Itu nanti di yang Konrad Lawrence Cullen itu sangat menerapkan bagaimana proses penyebaran agama Kristen di kalangan orang Jawa yang sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para penyebar agama Kristen yang sebelumnya, yaitu dengan menggunakan simbol-simbol budaya Jawa. Dan itu memang yang dilakukan oleh Cullen itu nanti. Akan saya bahas nanti di hari ketiga itu, Konrad Lawrence Cullen. Ya, kalau bisa saya tambahkan sedikit, Pak Dokter. Ya, Oleh silakan. karena itu kita lihat ya, setiap gereja kan ada lonceng. Iya kan? Setiap gereja kalau mau misa ada bunyi lonceng dulu tuh. Treng, treng. Nah, itu kan simbol-simbol itu. Karena filosofinya itu dari kring sepeda itu. Jadi gereja ada tuh, treng, treng. Kalau mau misa kan bunyi kenceng. Treng, treng. Nah, itu artinya apa? Memberitahu umat. Panggilan. Kalau dalam agama lain kan dia pakai toa. Ya kan? Supaya kedengaran. Nah, kalau di Katolik kan dia pakai lonceng. Ditarik tuh. Treng, 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 treng. Itu simbol. Filosofi asal muasalnya lonceng surgawi memanggil kita itu loh. Untuk berkumpul, bersekutu, berkata kese, berekumenio kan. Nah, kalau kita lihat dari paham Allah Trinitas itu kan dia tidak satu itu. Satu bukan tunggal tapi jamak, punya 3 hipotasis dia. Ya kan, perbedaan itu. Di tiga-tiga itu yang mengutus kita. Bapa mengutus anak, anak mengutus Roh Kudus dan mengutus kita. Itulah cinta kasih Allah dalam komuneo itu. Dia tidak tunggal, tidak satu. Gereja kan tidak satu. Ya kan? Walaupun gereja itu satu dalam makna keuskupan, tapi gereja itu banyak. Banyak tapi satu. Satu yang kudus. Ya kan? Apostolik. Ya kan? Gitu. Itu pemahaman saya yang saya pelajari. Gitu. Betul, saya seorang misionaris awam MSC gitu. Jadi suka kemana-mana ke Jawa, ke Luteng. Saya lihatin peradaban di situ kan, seperti yang dikatakan di Jawa kan. Di Jawa kan beda-beda lagi tuh kulturnya. Penyebaran ke agama itu beda-beda. Itu sesuai dengan kultur budaya setempat kan. Seperti misalnya kita lihat di Bali, ada gereja berbentuk pura. Ya kan? Kalau gereja di Bali kan Mohon maaf Pak Yudhistira, kita berikan makasih. kesempatan kepada Ya, penanya yang lain. memang Ya, asik. Ya, memang ya, asik. baik, Ya, terima kasih Pak Yudhistira. Ya, terima kasih. Silakan kepada Pak Budi, kami persilahkan. Terima kasih Pak. Sebentar. Tadi Pak Amos mengatakan kalau beberapa kebijakan Belanda dengan Portugis itu berbeda Pak. Yang ingin saya tanyakan itu adalah kalau misalnya kita belajar mengenai sejarah perekonomian itu memang bangsa yang menjajah itu mempunyai karakter yang berbeda Pak. Misalnya kalau kita perhatikan Inggris itu termasuk negara yang kaya, di sana banyak sekali orang-orang pintar, itu cara menjajahnya lain dengan Belanda. Belanda itu negara yang miskin, sumber daya alamnya juga sedikit, sehingga menjajahnya itu faktor ekonominya lebih dominan karena ingin mendapatkan kekayaan. Begitu juga kalau Portugis. Portugis itu penjajahnya itu lebih dekat kepada hal-hal yang sifatnya kekeluargaan. Sehingga kalau kita perhatikan orang-orang Portugis menjajah itu menikahi penduduk asli. Nah, ini ada karakter dari bangsa itu sendiri yang berbeda. Nah, untuk penjajahan Belanda itu kalau kita perhatikan politik etis, latar belakangnya itu adalah politik balas budi. Orang-orang Belanda itu sudah merasa mendapat kemakmuran, sehingga mereka secara moral perlu memberikan hal-hal yang sifatnya positif pada negara yang terjajah. Maka di situ muncul dari parlemen itu politik untuk memperbaiki keadaan di negeri Hindia Belanda, di Nusantara.
Nah, pada tahap berikutnya itu misalnya kalau kita memperhatikan peristiwa pemberontakan di Ponorogo, sebetulnya dalam masyarakat sendiri juga terjadi perubahan. Misalnya kita perhatikan ada kerinduan orang Jawa akan munculnya Ratu Adil, Jemeduling Ratu Adil. Nah, itu orang-orang Jawa mendapatkan kecenderungan seperti itu karena memang melihat keadaan-keadaan di sekitarnya. Misalnya terjadinya banyak bencana, lalu banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat, entah itu pencurian, mabuk-mabuan, dan sebagainya. Dan yang lebih penting lagi, itu dalam keraton sendiri juga terjadi perubahan. Bagaimana perilaku para bangsawan di keraton. Misalnya mulai mengadakan pesta yang lama. Misalnya pesta tersebut disertai dengan minum whisky, minum minuman keras, itu adalah hal kebudayaan yang baru yang pada saat itu belum muncul sebelum Belanda. Nah, ini saya mohon pada Pak Amos mungkin bisa memberikan komentarnya. Terima kasih, Pak. Ya, baik, silakan Iya. Pak Amos untuk langsung lanjuti. Ya, Pak Budi, saya sangat setuju itu. Ya, terima kasih tadi memberikan insight di dalam menjajah itu punya karakternya masing-masing, dan Pak Budi menjelaskan bagaimana karakternya orang Belanda, karakternya orang Inggris. Sangat setuju saya itu dengan pendapat itu, dan itu menarik untuk didalami itu sebenarnya. Ya, tentu kalau Belanda memang betul ya, di dalam menjajah dia menguras kekayaan negeri ini, sehingga Priangan itu merupakan sumber ekonomi bagi Hindia Belanda itu. Karena apa? Karena kopinya Priangan itu sangat terkenal sekali. Bahkan ada yang menyebut bahwa sepertiga kopi di dunia itu berasal dari Priangan. Sehingga sebenarnya kultur sistem tanam paksa itu kan sebenarnya mulai diberlakukan awalnya di Priangan dan berhasil, dan kemudian itu ingin diterapkan hampir di seluruh Hindia Belanda gitu ya. Sehingga memang Belanda betul-betul mengeruk kekayaan dari Nusantara. Nah, saya sangat setuju itu dengan pendapatnya Pak Budi. Kemudian politik etis itu diadakan memang untuk balas budi. Tapi menurut saya ya, sebenarnya politik etis itu juga punya politiknya tersendiri di baliknya, karena kan politik etis itu berkisar pada 3 hal ya. Ada 3 hal yang berkaitan dengan politik etis, yaitu berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan perpindahan penduduk, berkaitan dengan pengairan, irigasi. Ya. Tetapi sebenarnya masalah pendidikan ini ada kebijakan politis juga di balik itu. Karena bagi orang Belanda, kalau para pekerjanya, para bumi putranya tidak pintar, itu juga tidak akan terlalu menguntungkan bagi mereka. Jadi bagaimana supaya mereka pintar, gitu ya, memang mereka harus disekolahkan. Gitu. Jadi ya, coba memang kemudian salah satu akibat daripada politik etis kan munculnya apa yang disebut oleh Robert Vanil itu kelompok elit modern yang kemudian punya yang nanti menjadi cikal bakal munculnya perlawanan terhadap Hindia Belanda, kesadaran nasionalis mereka mulai muncul dan sebagainya. Tetapi itu tentunya efek yang tidak pernah
diharapkan oleh pemerintah Hindia Belanda di dalam menjalankan kebijakan politik etis. Karena saya yakin bahwa politik etis itu sebenarnya memang dibuat juga tujuan akhirnya untuk kepentingan Belanda. Meskipun itu politik balas budi ya, ingin membalas budi karena Belanda sudah begitu banyak mengambil keuntungan dari wilayah jajahannya. Jadi saya sangat setuju. Dan yang menarik buat saya komentar karakter bangsa penjajah Inggris, Portugis dan Belanda. Itu kalau di dalam ini akan lebih bagus lagi. Saya pikir gitu. Terima kasih. Ya, baik, kepada sahabat Circle yang lain, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Apabila tidak, saya berikan kesempatan lagi kepada Dr. Saka jika ada yang Malam, ingin Pak Fajar, ditanyakan. mohon maaf ini pertanyaan yang kedua nih, menghabiskan waktu Bapak jadi. Pertanyaan kepada Dr. Amos karena menarik sekali kuliah beliau itu, kuliah Dr. Amos itu. Pertanyaan saya ini sekaitan dengan apa yang tadi disampaikan, yaitu mengenai Cullen yang hidup di antara 1778 sampai 1873 dan sedikit mengenai Kiai Ibrahim Tunggul Wulung yang hidup di antara tahun 1800 sampai 1885 yang sempat secara singkat saya baca dari disertasi Dr. Sindunata yang saya kira bukunya sudah diterbitkan beberapa waktu yang lalu dalam bentuk terjemahan, sebab bahasa aslinya beliau mempertahankan gelar doktor itu pada tahun 92 di München, di Sekolah Filosofi di München. Diterjemahkan sudah dalam bahasa Indonesia, jadi lebih mudah bagi saya untuk membacanya. Dan saya juga membaca sedikit, tetapi itu juga dari disertasi Dr. Sindunata, itu tulisan dari atau buku dari Peter Janst ya, mengenai Land on Hening and Evangelisasi of Java tahun 19 terbit tahun 1974. Semuanya ini membahas satu hal. Nah, saya butuh pencerahan dari Dr. Amos, yaitu bahwa sinkretisme yang terjadi di dalam konteks penyebaran agama Kristen itu sebenarnya adalah sebagai agama protes. Nah, itu menurut disertasi Dr. Sindunata atau cakupan disertasi beliau. Apakah Dr. Amos mempunyai pendapat, kritik atau sanggahan terhadap sebagian daripada isi disertasi Dr. Sindunata tersebut? Terima kasih, Dr. Amos. Ya, silakan kepada Pak Amos untuk menanggapi. Iya, itu menarik karena nanti memang ada munculnya Kiai Ibrahim Tunggul Wulung itu bahkan kemudian seperti Hussein dan sebagainya itu merasa bahwa pekerjaan Ibrahim Tunggul Wulung itu jauh lebih berhasil dibandingkan dari para tenaga sending Belanda. Kenapa? Karena Ibrahim Tunggul Wulung mengabarkan kekristenan itu dengan corak khas Jawanya. Tetapi para Sendling melihat bahwa dengan corak khas Jawanya ini dilihat sebagai sinkritis. Sehingga memang nanti di antara para tenaga Sendling dengan orang-orang Kristen, satu yang kaum awam yang dipelopori oleh Konrad Clauren Cullen. Jadi saya kan Konrad Clauren Cullen dengan Johannes MD itu juga mengalami bentrokan di dalam cara memahami kekristenan. Cullen lebih ingin memahami kekristenan dengan versi Jawa. Tetapi Johannes MD menginginkan supaya orang Jawa Kristen memahaminya dengan pola Barat. Jadi ini sebenarnya terjadi benturan di dalam bagaimana memahami kekristenan di dalam konteks Jawa. Jadi kalau Cullen itu sangat saya sebut sebagai sangat sangat Jawa sekali, sedangkan Johannes MD itu sangat Barat. Nah, dan ini juga terjadi misalnya di antara seperti Kiai Ibrahim Tunggul Wulung dengan beberapa tenaga sending seperti Gusyo dan sebagainya. Yang kalau Ibrahim Tunggul Wulung memang kemudian di dalam mengabarkan kekristenan itu versinya khas Jawa betul. Ya.
Sama dengan nanti kan Kiai Sadra juga versinya khas betul. Nah, apakah ini sebagai bentuk protes? Kalau sering disebut sebagai bahwa mereka itu ingin menjadi orang Kristen yang merdeka. Jadi orang Kristen yang tidak dibelenggu dengan dengan kekuatan Barat. Jadi ingin memahami kekristenan dengan versi khas Jawanya. Dan ini cikal bakalnya sebenarnya dari Konrad Lorenz Cullen. Nah, kenapa kok Konrad Lorenz Cullen? Ini nanti yang akan saya bahas detail di hari ketiga. Nah, karena Konrad Lorenz Cullen itu ibunya orang Jawa. Karena ibunya orang Jawa, dia pasti dekat dengan ibunya, dengan dia sehingga memahami betul itu. Bapaknya orang Rusia, ibunya orang Jawa. Sehingga dia memahami betul itu bagaimana sebenarnya memahami Kristen dalam versi orang Jawa. Sehingga bahkan di dalam buku saya mengatakan bahwa orientasi cara beragamanya Cullen itu tidak menganut orientasi Barat, termasuk cara orang Barat menyebarkan agama, tetapi orientasinya Cullen itu betul-betul bahkan kemudian yang menjadi rujukannya dia kalau dia ingin belajar mengajarkan agama itu adalah pada para penyebar agama Islam seperti Sunan Giri dan sebagainya. Jadi Cullen itu betul-betul tokoh yang menurut saya sangat menarik. Kenapa? Karena menurut saya dia tidak ingin identitasnya itu seperti Eropa. Meskipun di dalam dirinya mengalir darah Eropa. Tapi dia ingin menonjolkan bahwa identitas dirinya itu adalah orang Jawa. Dan dia akhirnya mengambil keputusan di dalam hidupnya menurut saya yang kemudian itu sangat penting bagi Cullen. Mestinya dia lebih enak tinggal di Surabaya daripada dia tinggal di daerah Ngoro, Mojo Agung. Tetapi itu karena apa? Menurut saya itu karena dia memang ingin memihak kepada orang Jawa. Dan dia ingin menyatakan bahwa identitas dia adalah Jawa, bukan Eropa. Itu yang apakah kemudian sebagai bentuk protes? Menurut saya betul juga apa yang dikatakan oleh Sindunata bahwa itu juga merupakan bentuk protes. Karena nanti sebenarnya kalau di hari ketiga Cullen itu juga mengajak umatnya untuk tidak gampang, bahkan sempat melarang umatnya untuk dipekerjakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Untuk dipaksa bekerja membangun jalan di Mojo Agung itu tidak diizinkan. Dan Cullen masanya umatnya cukup besar dia, sehingga sebenarnya pemerintah Hindia Belanda sendiri ketakutan terhadap Cullen. Ini karena kalau punya masa yang cukup besar itu bisa menjadi saingan politis yang cukup kuat, yang akhirnya direka-reka begitu rupa, akhirnya Cullen pun dijebloskan ke dalam penjara, meskipun kemudian tidak ada tuduhan yang kuat dan dia akhirnya dibebaskan lagi. Jadi saya pikir bisa juga itu dipahami sebagai bentuk protes. Tapi orang-orang Jawa ini termasuk Cullen dan sebagainya yang punya darah Jawa ingin menunjukkan bahwa memahami kekristenan itu tidak harus menjadi seperti Barat. Kekristenan itu harus dijadikan sebagai identitas justru untuk menguatkan kejawaannya. Itu dari saya. Terima kasih. Wah, terima kasih Dr. Amos. Saya belajar banyak ini dari Dr. Amos. Terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih. Kita ke penanya selanjutnya. Pak Adianto, kami persilahkan. Ya, Pak Adianto. Iya, izin Pak. Pertanyaan saya singkat saja Pak. Tadi Bapak menyebut soal periangan Pak ya. Yang ini bagian dari tanam paksa Belanda Pak. Ya, di periangan itu sekarang nama klasis, salah satu klasis di Gereja Kristen Pasundan Pak. Klasis periangan itu tersebar dari Bandung, Lembang, Cianjur sampai ke Kabupaten Bandung Pak. Nah, yang saya pernah tahu juga kekristenan di Sunda itu kan sebagian juga ada dibawa oleh yang dari Jawa Pak. Kalau nggak salah murid-murid Tunggul Wulung. Nah, ini saya ingin bertanya Pak, mungkin apakah ada sebenarnya kan tadi Bapak bilang di masyarakat Sunda itu sulit gitu Pak ya.
sulit sekali menerima Injil, karena memang juga saya pernah baca juga bahwa bahkan tanah Pasundan itu disebut sebagai Nova Zembla, padang gurun bagi pekabaran Injil itu ya. Jadi, nah, apakah Bapak memiliki informasi data-data yang mungkin data-data sejarah yang hasil pekabaran Injil yang dilakukan justru oleh orang Jawa ke Sunda gitu Pak, karena biasanya itu sangat sedikit sekali catatannya, hanya bagian-bagian kecil saja itu Pak. Mungkin apakah ada uraian yang sangat spesifik mengapa kemudian orang Sunda bisa menerima pekabaran Injil dari orang Jawa gitu, kira-kira gitu Pak. Itu aja pertanyaan saya, karena itu sumbernya biasanya sulit sekali dan sangat sedikit. Makasih Pak. Ya, silahkan Pak Mus untuk menanggapi. Ya, baik. Terima kasih. Jadi sebenarnya prosesnya begini. Penyebaran agama Kristen di tengah-tengah masyarakat Sunda awalnya itu dilakukan oleh seorang yang bernama Mr. Anting. Ya. Nah, cuma Mr. Anting ini memang ketika dia bukan tenaga misi, bukan. Mr. Anting itu dia bekerja di lembaga di hukum di pengadilan. Dan ketika dia di Semarang, dia ketemu dengan Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Nah, pertemuannya dengan Kiai Ibrahim Tunggul Wulung itu tampaknya menginspirasi Anting di dalam mengabarkan kekristenan. Nah, ketika dia kemudian ditugaskan di Batavia, itu kemudian dia mulai menyebarkan agama Kristen di lingkungan di sekitar Batavia. Nah, tapi caranya itu menarik. Kenapa? Karena Mr. Anting tidak melakukan pekabaran Injil sendiri. Karena dia tahu dia orang Eropa. Kalau dia melakukan itu nanti akan dicap bahwa kekristenan itu sebagai agamanya orang Eropa. Sehingga dia punya prinsip mengabarkan Injil. Jadi mengabarkan Injil kepada orang lokal yang dilakukan oleh orang lokal. Sehingga kemudian Anting memuridkan orang-orang lokal, dan orang-orang lokal inilah yang kemudian dikirim untuk menyebarkan kekristenan kepada orang-orang Sunda yang ada di sekitar Batavia, di Pengharapan dan sebagainya, yang memang nanti kemudian muncul itu di daerah Pengharapan, di Cikembang dan sebagainya, Gunung Putri itu muncul banyak sekali. Nah, tentu kemudian orang-orang lokal ini, ya beberapa di antara mereka adalah orang Jawa dan sebagainya. Tetapi menurut saya pada prinsipnya yang dilakukan oleh Anting itu belajar dari Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Nah, cara mengabarkan Injil itulah yang kemudian dipakai di cara yang dilakukan oleh Ibrahim Tunggul Wulung di dalam mengabarkan Injil kepada orang-orang Jawa, itulah oleh Anting dipakai, diterapkan di sekitar Batavia. Begitu, Pak Adianto. Ya, Pak. Jadi apa kemudian secara langsung dilakukan oleh orang Jawa? Ada beberapa, tetapi tidak banyak. Gitu. Justru menurut saya yang melakukan pekabaran Injil di tengah-tengah orang Jawa nanti akhirnya juga orang-orang Jawa, yang melakukan pekabaran Injil di tengah-tengah orang Sunda itu adalah orang-orang Sunda itu sendiri. Gitu. Sehingga seperti di daerah Cikuya, di daerah Banten Cikuya itu pernah terjadi kebangunan rohani yang dipelopori oleh seorang perempuan, dan perempuan ini anaknya Pak Sunjat kalau tidak salah. Namanya Esther, karena kemudian sudah. Nah, ini adalah betul-betul orang lokal gitu, orang Sunda yang kemudian mempelopori kebangunan rohani di daerah Cikuya, di daerah Banten. Ya, ini saya pikir menarik. Dan saya memang kemudian sedang juga merencanakan untuk menulis buku bagaimana peran orang-orang Sunda lokal ini di dalam pekabaran Injil, sehingga seakan-akan yang mengabarkan kekristenan ke orang Sunda itu hanya orang-orang tenaga sending gitu. Enggak, karena tenaga sending itu punya pembantu-pembantu, dan pembantu-pembantunya itu orang-orang Sunda gitu. Mereka adalah orang-orang Sunda, dan salah satu yang satu disertasi tentang sunat itu kan Pak Rikin kalau nggak salah ya namanya, itu
saya pikir tokoh Sunda yang perlu kita angkat. Nah, memang kemudian salah satu yang menjadi kerinduan saya adalah bagaimana kemudian kita menulis sejarah penyebaran agama Kristen itu tidak hanya menyebut nama-nama dari seperti Van der Linden, Christian Albers, tidak seperti itu, tetapi nama-nama Sunda itu harus muncul juga gitu, karena peran daripada orang Sunda itu juga besar sekali. Nah, itu kerinduan saya sebenarnya. Dan disertasi saya memang sebenarnya wilayah Priangan. Awalnya itu wilayah Priangan. Oke, terima kasih Pak Budi. Semoga menjawab. Oke, baik. Terima kasih.